Post a comment. Bab 385. Lin Juelong tampaknya sama sekali tidak takut dengan ancaman Jiang Peirong, dan masih berjalan ke dalam kegelapan. Bagaimanapun, dia percaya pada kekuatannya sendiri, dan dia pasti akan menang tanpa ketegangan. Lin Juelong, kamu akan mati dengan menyedihkan. Kamu tidak tahu hal bodoh apa yang kamu lakukan. Jiang Peirong meraung. Inilah kemurkaan seorang istri. Keluarga mereka akhirnya bersatu kembali, siapa sangka Lin Juelong akan terbunuh di tengah jalan. Lin Juelong berjalan beberapa langkah, tiba-tiba memikirkan sesuatu, berhenti, dan berkata dengan ringan, Jiang Peirong, ancaman Anda tidak memiliki nilai di mata saya, tolong klarifikasi, Anda telah diusir oleh keluarga Jiang, dan keluarga Jiang tidak akan mungkin. Kamu akan membantu orang lain yang tidak berguna, seperti untuk putramu, bahkan jika dia tidak mati, jadi apa, dia di mataku saat itu, dan dia masih ada sekarang. Meskipun keluarga Jiang adalah keluarga teratas di ibu kota, jangan lupa, keluarga Lin saya sampai batas tertentu lebih kuat dari keluarga Jiang. Jika tidak, ketika saya membunuh Anda di Unuvilla, bagaimana mungkin keluarga Jiang acuh tak acuh? Ini bukan karena mereka tidak tahu, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk bergerak. Kakak tertuamu ada di Kunlun, tapi kamu tidak tahu, aku juga berasal dari Kunlun. Tak lama kemudian, seluruh dunia seni bela diri Tiongkok akan dikendalikan oleh keluarga Lin saya, dan Lin Juelong saya akan menjadi raja. Juga, Ye Tianzeng sangat penting bagiku. Dia tidak akan mati. Jika dia mau mengatakan sesuatu yang berharga, aku akan mengirimnya kembali. Kalau tidak, keluargamu akan pergi ke dunia bawah untuk bertemu. Setelah berbicara, Lin Juelong menghilang ke dalam kegelapan. Sebelum menghilang, kata-kata dingin Lin Juelong datang dari kegelapan, Zeng tua, wanita ini tidak berguna, kamu bunuh saja. Zeng Tianqi melirik ke tempat yang gelap, lalu matanya tertuju pada Jiang Qirong, dan mencibir, jadi, Anda adalah protagonis dari skandal mengejutkan di dunia seni bela diri Tiongkok, Jiang Qirong. Ketika Jiang Peirong dikeluarkan dari keluarga Jiang, masalahnya begitu besar sehingga bahkan Zeng Tianqi mengetahuinya. Jiang Peirong awalnya adalah putri kesayangan surga, orang yang dipilih secara nyata, apakah itu seni bela diri kuno atau kultivasi, selama dia melangkah sedikit, prestasinya pasti tidak rendah. Tapi Jiang Peirong memainkan setumpuk kartu yang bagus berkeping-keping karena keinginannya. Kejadian itu tidak hanya mengguncang dunia seni bela diri Tiongkok, tetapi bahkan para praktisi yang melakukan perjalanan antara Kunlun Su dan Huaxia mendengar sedikit. Jiang Peirong menatap Zeng Tianqi dengan tajam, dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli siapa Anda, tetapi Anda akan membayar harga yang menyakitkan untuk tindakan Anda. Zeng Tianqi mendengus dingin, HMPH, bahkan orang mati pun berani berbohong, aku akan mengirimmu pergi sekarang. Aku akan menyerahkan kepalamu kepada keluarga Jiang secara langsung. Detik berikutnya, pedang di tangan Zeng Tianqi bergerak menuju leher adil Jiang Qirong tanpa ragu-ragu. Melihat itu akan jatuh, sesosok dengan cepat menyapu. Itu adalah Chen Ye. Saat Chen Ye bergegas keluar dari penjara hantu, dia memperhatikan bahwa Zeng Tianqi akan melakukan sesuatu pada ibunya. Hatinya sangat marah. Tembak anak panah di tangan Anda. Tidak hanya itu, pedang pembunuh naga juga ditembakkan pada saat yang bersamaan. Dua lampu dingin berkecepatan tinggi menembus langit, seolah membelah malam. Ding! Kedua kekuatan itu langsung mengenai pedang panjang Zeng Tianqi. Pedang panjang itu terlempar ke udara, melayang tinggi di langit, dan akhirnya menancap di tanah. Lengan Zeng Tianqi merasakan kekuatan anti kejut yang kuat, dia secara alami memperhatikan penampilan Chen Ye, dan matanya sedikit menyipit. Dia tahu bahwa anak ini membunuh saudaranya Zeng Tianxiong. Poin kuncinya adalah kekuatan Zeng Tianxiong lebih kuat darinya. Jika dia melawan anak ini, bahkan jika dia tidak mati, dia harus membayar mahal. Meskipun dia marah di dalam hatinya, setelah menimbangnya, dia memutuskan untuk pergi. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda harus mencari kesempatan lain, setidaknya untuk meningkatkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Tidak ada lagi keraguan, kabut hitam melonjak di sekelilingnya, menyapu kegelapan. Aku ingin pergi, tapi tidak ada jalan. Pedang datang. Pedang pembunuh naga terbang ke telapak tangan Chen Ye. Pada saat ini, mata Chen Ye merah, dan pembuluh darah di lengannya meledak, dia menelan banyak pil obat, dan dantiannya penuh dengan energi sejati. Tinggalkan aku sendiri. Dengan peluit panjang, energi kemarahan seluruh tubuh mengalir ke pedang pembunuh naga. Dia melihat tubuh pedang yang dipenuhi cahaya, merasakan getaran pedang panjang, dan matanya gila. Siapapun yang mengancam orang tuanya harus mati. Tidak peduli berapa biayanya. Kalau tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Dia bisa merasakan tubuhnya dalam semacam runtuh. Tapi berdiri di belakang. Rasa terobosan dalam tubuh juga lebih kuat dan lebih kuat.
Dia bahkan merasa bahwa setelah waktu ini, selama dia memiliki energi spiritual yang cukup dan waktu yang cukup, dia dapat langsung melintasi alam besar. Masuk ke zona kopling. Pada saat ini, dia memaksakan setetes esensi darah dan mengorbankan jimat hidupnya. Detik berikutnya, pedang pembunuh naga terbang keluar, disertai dengan naga darah yang keluar dari tubuh. Mulut raksasa naga darah dibungkus dengan pedang naga, dan itu tak terkalahkan, dan itu seperti 1000 pasukan menuju Zheng Tianqi. Zheng Tianqi merasakan niat membunuh di belakangnya, wajahnya menjadi pucat, dan dia mengeluarkan liontin giok di tangannya. Liontin giok itu berdiri di depannya, dan hantu pintu merah tiba-tiba muncul. Pintu merah ini adalah tato di lehernya. Munculnya pintu merah mengungkapkan kekuatan yang sangat misterius, yang membuat orang berdebar-debar. Ledakan. Pedang pembunuh naga menghantam gerbang merah, dan liontin batu giok hancur. Pintu merah runtuh. Kekuatan pedang pembunuh naga telah berkurang tanpa batas. Tiba-tiba, pukulan yang mengandung esensi darah Chen Ye dan jimat itu masih kuat, dan pedang itu langsung menembus tubuh Zheng Tianqi. Wajah Zheng Tianqi mengerikan, dan dia menghantam tanah dengan keras. Dantiannya tertusuk. Dia memaksa dirinya untuk berdiri dan terhuyung-huyung menuju kegelapan. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati, atau setidaknya menjadi orang lumpuh. Chen Ye tidak melanjutkan mengejar, dia hanya berdiri di sana, perasaan lelah yang kuat datang dari tubuhnya. Rasanya seperti digigit ribuan semut. Darah di tubuh melonjak, dan jejak terobosan meluap dari Dantian. Chen Ye dengan paksa menekan perasaan ini, dan kemudian menatap ibunya, baru kemudian dia menyadari bahwa hanya ada satu ibu. Bu, kemana ayah pergi? Suaranya lemah dan gemetar. Jiang Peirong terkejut, dia tahu betul tekanan macam apa yang dialami putranya. Sebagai seorang ibu, dia terlihat sangat tertekan. Dia ingin anaknya menanggung semua ini. Setelah berpikir selama beberapa detik, dia menahan air matanya, dan kemudian tersenyum, Chen Er, kamu istirahat yang baik dulu, dan kamu akan melihatnya nanti. Chen Ye mengangguk, meskipun dia merasa sedikit aneh, tetapi dia tidak memiliki hak untuk berpikir terlalu banyak sekarang. Suara lemah Chang Haiping datang dari benaknya, Guru, cepat dan temukan tempat untuk menerobos. Aku akan menghilang. Sekarang aku bisa membantumu dengan kekuatan yang tersisa. Bab 386. Chen Ye berjalan menuju ibunya, kakinya seperti timah. Bu, saya punya rumah di apartemen guru, ayo pergi ke sana dulu. Jiang Peirong mengangguk, mendukung Chen Ye dengan satu tangan, dan berjalan menuju tempat cahaya. Saat keduanya meninggalkan Danau Yunhe, Jiang Peirong berhenti. Karena langkah kaki datang dari tidak jauh, sepertinya ada seorang pria jangkung dan lurus berjalan di antaranya. Jiang Peirong secara naluriah tetap bermusuhan. Mungkinkah Lin Juelong muncul lagi? Apakah Lin Juelong benar-benar ingin menghancurkan keluarga mereka? Telapak tangannya berkeringat. Pada saat ini, mata Chen Ye bersinar dengan cahaya dingin. Melihat sosok dalam kegelapan, dia siap untuk bertindak kapan saja. Itu benar-benar tidak berhasil, jadi satu-satunya batu nisan yang tersisa diaktifkan. Namun segera, keduanya santai. Kali ini, tidak lain adalah Jiang Jianfeng. Jiang Jianfeng datang dari platform seni bela diri, hanya untuk melihat apakah Chen Ye mengalami kecelakaan, tetapi dia tidak menyangka bahwa bukan hanya Chen Ye yang muncul di depannya. Dan saudari yang terjebak di penjara hantu, Jiang Peirong. Tubuhnya hampir membatu. Ada aturan tidak tertulis di dunia seni bela diri Tiongkok, selama Anda terjebak di penjara hantu, Anda tidak akan pernah bisa keluar darinya seumur hidup. Tidak ada kekuatan yang memenuhi syarat untuk ikut campur. Tapi apa yang ada di depanku? Jiang Peirong sebenarnya keluar dari penjara hantu. Ada sedikit kejutan di matanya, dan bahkan sedikit panik, lalu dia mengarahkan pandangannya ke arah awan dan danau. Awan dan danau benar-benar kering, dan tanah terkoyak, dan di tengahnya ada lubang besar, dengan cahaya redup. Dia tahu betul bahwa itu seharusnya pintu masuk penjara hantu. Pintu masuk dibuka, atau dengan kata lain, sepertinya seseorang telah mendobraknya. Bagaimana bisa? Ada semua jenis gelombang bergejolak di hatinya. Penjara hantu dikenal sebagai tidak berwujud di Tiongkok, dan itu sangat misterius. Orang biasa tidak dapat menemukannya jika mereka ingin menemukannya, tetapi pada saat ini, seseorang telah menghancurkan pintu masuk. Mata ngeri Jiang Jianfeng ini jatuh pada Chen Ye. Dia bisa merasakan kelemahan Chen Ye. Mungkinkah anak ini menghancurkannya? Memikirkan hal ini membuat jantungnya berdegup kencang. Setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya, usia Chen Ye ada di depannya, bahkan jika bakatnya bagus, tetapi kekuatan semacam ini, kultivasi dan kekuatannya saat ini tidak dapat dikendalikan sama sekali,
tampaknya Universitas Normal Beijing akan melakukan pekerjaan yang baik untuk menyelidikinya. Sebelum dia datang, sesuatu yang sangat serius pasti telah terjadi. Kalau tidak mungkin memicu gempa seperti itu. Jiang Peirong mengabaikan Jiang Jianfeng dan langsung mendukung Chen Ye dan pergi. Seolah-olah Jiang Jianfeng hanyalah bola udara di matanya. Setelah Jiang Peirong dan Chen Ye pergi, Jiang Jianfeng menghela nafas, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon, "Saya di Universitas Normal Beijing sekarang, pintu masuk ke penjara hantu rusak. Saya tidak yakin apa yang terjadi di dalam, Anda memberitahu hal di atas, mari kita mulai." Jika orang di dalam tidak mati, begitu dilepaskan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Universitas Normal Beijing, Apartemen Guru 1002. Jiang Peirong membantu Chen Ye untuk beristirahat di sofa di ruang tamu. "Chen Er, bagaimana perasaanmu? Apakah aku perlu membawamu ke rumah sakit?" Chen Ye tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bu, putramu telah belajar beberapa hal selama bertahun-tahun. Dalam hal keterampilan medis, aku cukup untuk menjadi dewa di Tiongkok." Jiang Peirong memutar matanya ke arah Chen Ye, "Kamu berbicara omong kosong, apapun yang terjadi, kamu adalah putraku. Jika wajahmu masih sangat jelek besok pagi, aku harus membawamu ke dokter." Di mata Jiang Peirong, Chen Ye pasti telah memulai seni bela diri, dan pencapaiannya saat ini jelas merupakan hasil kerja kerasnya. Sekarang setelah Anda berkultivasi seni bela diri, bagaimana Anda bisa memusatkan perhatian pada tahu medis? Chen Ye tidak berniat membantah sama sekali, dan dengan cepat berkata, "Ngomong-ngomong, kamu dan ayah baru saja keluar bersama, kemana dia pergi?" Ekspresi Jiang Peirong berubah, dan saat dia hendak menjelaskan, ada ketukan di pintu. "Chen Er, duduklah dan aku akan membukakan pintu." Jiang Peirong berkata dengan cepat. Kemudian, dia datang ke pintu terbuka, dan seorang gadis yang agak lembut berdiri di luar. Meskipun Jiang Peirong telah melihat banyak wanita cantik di ibu kota, dia masih sedikit tersesat ketika melihat gadis di depannya. "Kamu datang untuk mencari Chen Er?" Jiang Peirong berkata. Wei Ying di pintu terkejut, dia menemukan bahwa wanita di depannya agak mirip dengan Chen Ye. Dia langsung memikirkan sesuatu, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Bibi, aku milik Chen Ye. Rekan, saya tinggal di sebelah, saya baru saja mendengar ini. Jika ada gerakan, datang dan lihat." Jiang Qirong melirik Wei Ying, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat perasaan di hati Wei Ying sebagai pengunjung, dan berkata, "Chen Er sedang beristirahat di dalam, masuklah." Wei Ying melambaikan tangannya lagi dan lagi, "Bibi, aku tidak akan mengganggumu selarut ini. Aku tinggal di sebelah. Bibi, jika kamu dan Chen Ye membutuhkan bantuan, kamu bisa datang kepadaku." Jiang Peirong tersenyum, "Oke, terima kasih. Bibi, air di kamarku masih menyala, jadi aku tidak akan mengganggumu, Chen Ye akan baik-baik saja." Setelah berbicara, Wei Ying melarikan diri. Dia memiliki banyak pikiran di hatinya, dan dia telah merias wajah ketika dia mengetahuinya, dan dia tidak tahu apakah dia akan meninggalkan kesan buruk pada ibu Chen Ye. Jiang Peirong menutup pintu, datang ke ruang tamu, dan berkata kepada Chen Ye, "Chen Er, ada seorang gadis cantik mencarimu di luar, mengatakan bahwa dia adalah tetanggamu. Saya pikir gadis itu cukup baik." Chen Ye menyesap air dan tersenyum pahit, "Bu, dia hanya temanku, ngomong-ngomong, di mana ayah?" Mata Jiang Peirong berkilat panik, dan setelah berpikir selama beberapa detik, dia berkata, "Baru saja ketika kami meninggalkan penjara hantu, ada kabut tebal, kami berdua berpisah, dan saya samar-samar mendengar ayahmu mengatakan bahwa dia ingin untuk kembali ke Jiangcheng untuk mendapatkan sesuatu. Anda akan kembali ke ibu kota untuk segera bersatu kembali dengan kami, jangan khawatir, Anda dapat menyembuhkan luka Anda dengan keberuntungan. Ngomong-ngomong, Chen Er, aku merasa sedikit lelah. Aku ingin istirahat yang baik dan tidak mengganggumu." Setelah berbicara, Jiang Peirong berjalan menuju sebuah ruangan tanpa memberi Chen Ye waktu untuk bereaksi. Meskipun Chen Ye penuh dengan keraguan di hatinya, hal terpenting saat ini adalah dengan cepat menyesuaikan tubuhnya dan membuat terobosan. Dia bisa merasakan bahwa terobosan ini sangat kuat. Anda bahkan dapat menembus batas pemisahan dan reuni dalam satu gerakan. Ketika Jiang Peirong kembali ke kamar, dia mengambil ponsel di atas meja. Ketika dia sampai di kamar, kelegaan di wajahnya benar-benar menghilang, digantikan oleh keseriusan yang sangat serius. Alasan mengapa dia bersembunyi dari Chen Ye sementara adalah karena dia mengenal Chen Ye. Jika Chen Ye tahu bahwa ayahnya dibawa pergi oleh Lin Juelong, dia pasti akan mencari masalah dengan keluarga Lin terlepas dari cederanya.
Jiang Peirong dibesarkan di ibu kota, dan dia tahu dunia seni bela diri Tiongkok dan situasi di ibu kota lebih baik daripada siapapun. Keluarga Lin tidak sederhana, dan bahkan memiliki hubungan yang baik dengan Kun Lun Su. Ditambah dengan tato di dadanya hari ini, seharusnya ada kekuatan di tempat itu. Sebagai seorang ibu, dia tidak ingin anaknya mengambil risiko lain.